STY untuk melawan Irak maupun Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bahas bersama pengamat sepak bola Moses Sosa. Bung Moses, selamat malam. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, pemirsa Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Selamat malam. Selamat malam. Kalau bicara soal komposisi pemain yang dipilih Coach Shin, bagaimana menurut Anda? Ya, sekali lagi saya termasuk orang yang sangat percaya dan yakin bahwa apapun yang dipilih oleh Coach Shin ini adalah pilihan yang terbaik. Ya, persoalannya ya memang ya netizen maha segalanya ya. Dan ya, ini menimbulkan pro kontra. Saya berandainya begini Mbak Priska, seandainya pada saat babak playoff Indonesia melawan Gini, pada saat menentukan tiket ke Olimpiade, Elkan Bagot pada saat itu ikut bergabung dan bermain, saya pikir kalau saat ini dia tidak dipanggil, tidak akan terjadi apa-apa. Artinya tidak akan terjadi huru-hara di media sosial. huru-hara seperti ini. Jadi itu akan smooth. Nah, persoalannya Elkan Bagot tidak hadir pada saat itu. Ini yang menimbulkan pertanyaan sehingga dikait-kaitkan seperti itu. Kalau saya sih melihatnya memang ini mutlak, pure, murni karena kebutuhan tim. Dan saya yakin kalau Sintayong tahu betul akan itu. Kalau yang banyak disebut-sebut netizen kan Elkan Bagot sama Martin Paes. Karena Paes itu baru saja naturalisasi, tapi nggak langsung main karena ada kendala untuk administrasinya ya, karena pernah membela di Belanda U22. Nah, kalau Elkan Bagot nggak ada karena kemarin. Nah, sebenarnya seberapa penting kehadiran mereka berdua? Atau masihkah ada kan sebenarnya kalau dari aturan FIFA mereka bisa saja disusulkan jelang pertandingan? Iya betul, kalau sesuai regulasi aturan FIFA memang mereka bisa ya disusul kemudian, dan sekarang juga masih tanggal 18 Mei, jadi masih panjang waktunya. Tapi saya melihatnya begini, kalau melihat dari 22 nama yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk menghadapi Irak ini, ya di barisan back tengah itu sudah mumpuni kalau menurut saya. Ya, sudah ada tiga langganan Coach Sintayong di timnas U23 pada saat Piala Asia U23 di Qatar lalu, ya ada Ferrari, Desirido, kemudian juga ada Hafner. Ditambah pemain senior naturalisasi ya Juri Amat, dan satu lagi nih Bang Jai ya JJS. Ya, jadi katakanlah tak ada Elkan Bagot pun di sana masih ada J. Jadi saya pikir ini kuat, sangat kuat di belakang kita tanpa kehadiran Elkan Bagot. Secara teknis ya, kita ngomong secara teknis. Nah, terakhir kalau peluang menghadapi Irak dan Filipina, kalau lihat dari rekam jejak timnas gimana? Ya, kalau kita lihat track record, kemudian tren timnas 21 Maret main di GBK kita menang 1-0 lawan Vietnam, kemudian 5 hari kemudian main di Hanoi kita menang 3-0 lawan Vietnam, dan materinya kurang lebih seperti yang ada di 22 pemain yang di bawah Coach Sintayong ini. Jadi saya pikir paling tidak kita bisa memberikan perlawanan dan kita main di kandang di GBK ya, melawan Irak dan melawan Filipina. Paling tidak 3 poin bisa kita raih di 2 pertandingan ini, dan akhirnya kita bisa lolos ke fase ketiga ya untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Amin, semoga, dan dukungan kita terus untuk timnas. Semoga persiapannya maksimal. Terima kasih Bung Moses Sosa, pengamat sepak bola, bergabung. Selamat malam, sampai jumpa lagi.